kasih Anda masih bersama saya di acara Ki Candy, dan topik kita kali ini adalah orang-orang asing atau orang-orang bule yang mencintai Indonesia, bahkan rela melepaskan kewarganegaraan mereka untuk menjadi warga negara Indonesia. Dan sudah ada Romo Magnus Suseno di sini dan juga Robert Wilhelmus Sinke. Romo Magnus, Anda tadi menyatakan bahwa Anda sampai detik ini tidak pernah menyesal sudah memutuskan untuk menjadi warga negara Indonesia. Boleh tahu nggak apa harapan Anda terhadap bangsa Indonesia ke depan? Sebetulnya harapan saya agar Indonesia semakin melaksanakan cita-citanya. Saya mengharapkan Indonesia mau saling menerima, itu yang paling penting, kita saling menerima. Indonesia itu berbeda dari Sabang sampai Merauke, hanya bisa bersatu kalau kita bersedia saling menerima dalam perbedaan. Itu sebuah seni. Saya juga mengharapkan bahwa bangsa ini membuat nyata yang jelas ada di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Bangsa Indonesia mesti solider. Solider berarti solider dengan orang yang kurang beruntung, yang ekonominya lemah. Jadi jangan Indonesia terbagi dua, 40% itu maju-maju terus, bangsa malam, dan sisanya ya tetap susah. Bangsa ini akan bagus kalau orang kecil juga melihat bahwa bagi anaknya ada masa depan yang lebih baik. Kalau orang Halmahera, apa harapannya? Nah, ada dua, boleh? Oh boleh. Pertama, pendek sekali. Saya harap masyarakat benar merdeka kalau sudah berhenti rokok. Masyarakat harus merdeka dari rokok. Iya, itu pendek saja, bisa cerita panjang tapi cukup. Hal lain, saya rasa mungkin semua orang sudah pernah lihat Spider-Man, dan yang kata yang legendaris, with big power also comes great responsibility. Dan saya pernah tanya sama pejabat, karena saya jengkel, kalau yang punya kuasa bisa di swasta, bisa di perusahaan, bisa di pemerintahan, kira-kira sia-sia saja, ya, berpikir kepentingan sendiri saja, itu tidak berbeda dengan langsung mencuri orang punya makanan, ya. Jadi mereka tidak rasa salah, tapi harus rasa salah sekali, walaupun tidak korupsi, tidak pencuri, tapi kalau menerima bertanggung jawab, tapi sesudah terlalu malas, itu sama pencuri, sama tidak ada undang-undang, saya tahu, tapi harus ada padahal. Kalau kurang berfungsi, tidak mau kerja, membuka proyek-proyek saja supaya di sana 10%, di sana 10%, proyek tidak ada guna, itu sama langsung tidak lebih baik daripada toki pintu, ambil orang punya piring. Baik. Terima kasih Pak Rod, terima kasih Romo Magnus sudah bersama kami. Itu tadi Romo Magnus dan Pak Robert Wilhelmus Sinke menceritakan pengalamannya sebagai orang asing yang sudah menjadi warga negara Indonesia. Dan tamu kita berikutnya adalah orang yang juga sudah puluhan tahun berada di Indonesia, sudah membantu banyak sekali pemerintah Indonesia. Tapi bagaimana nasibnya saat ini? Mari kita sambut Hywel Coleman. Iya, Pak Hywel, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak sudah datang. Silakan duduk. Terima kasih. Pak Hywel, Anda orang apa ya? Paspor saya paspor Inggris, tapi hati saya di Indonesia. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita simak dulu liputan mengenai Pak Hywel berikut ini. Indonesia itu tahun berapa? Pertama kali tiba di Indonesia bulan September tahun 72. Ngapain Anda waktu itu? Saya ditugaskan ke sini untuk mengajar bahasa Inggris di lingkungan Departemen Kesehatan. Oh, yang menugaskan siapa?
ada yayasan untuk sukarelawan Inggris, anak-anak muda yang mau bekerja di negara-negara yang sedang berkembang. Jadi saya melamar, saya ingin ke India. Tadinya mau ke India, ya, terus ada masalah antara pemerintah Inggris dan India, jadi saya nggak boleh. Jadi mereka, yayasan itu menawarkan negara berikutnya dalam daftar, India, Indonesia. Anda tahu waktu itu Indonesia di mana? Tahu sama sekali Indonesia di mana. Berapa itu? Waktu 23. Hampir sama ya? Iya. Dengan Romo Makassar. Terus sampai waktu ada tawaran itu, saya langsung bilang iya saya mau. Terus saya ke perpustakaan, saya cari atlas Indonesia itu di mana. Setelah Anda mau. Jadi saya sudah memutuskan kalau di mana. Saya lihat, Pulau Jawa saya pernah dengar, Pulau Sumatera pernah dengar gitu. Jadi waktu ke Indonesia pertama kali kemana? Bengkulu. Bengkulu. Kenapa tepuk tangan Rinda? Bengkulu? Ya. Ya boleh yang dari Bengkulu berdiri. Kita mau lihat orang Bengkulu. Baik, terima kasih. Terus di Bengkulu Anda ngapain? Saya mengajar bahasa Inggris, terutama untuk dokter-dokter yang ada kesempatan untuk belajar ke luar negeri, tetapi bahasa Inggrisnya belum cukup. Terus dari Bengkulu kemana lagi? Pindah-pindah dari dalam proyek yang sama, Bengkulu, Lombok, Lampung, Palembang, Kendari, Banda Aceh, Pekanbaru, Bangkinang. Waktu Anda datang ke Indonesia, apa yang membuat Anda paling terkejut atau paling kaget atau shock? Wah, banyak sekali. Komunikasi, saya tidak bisa berkomunikasi sama sekali. Bahasa Indonesia nggak ngerti? Sama sekali, satu kata pun saya tidak tahu. Makanan bagaimana makanan? Nggak ada masalah. Dari awal tidak ada masalah. Sangat cocok. Saya pikir orang Inggris kena sambal kan pusing gitu ya. Nggak ada masalah itu ya. Mungkin perutnya perut Indonesia juga. Anda pernah jadi dosen ya? Iya. Di mana? Ya di Cepu itu, di Akademi Minyak dan Gas Bumi. Kemudian di Makassar, 4 tahun di Makassar, di Unhas, Universitas Hasanuddin. Sebagai dosen bahasa Inggris. Jadi selama Anda mendatangi daerah-daerah Indonesia, itu berapa lama? Dari tahun 72 sampai 84 saya di Indonesia. Kembali ke Inggris menjadi dosen di sana. Agak lama di sana. Kemudian setelah sekitar 15 tahun di sana, saya sudah merasa kangen banget sama Indonesia. Jadi saya kangen banget. Jadi saya mengundurkan diri dari universitas di sana. Teman-teman semua heran, kenapa sudah dapat posisi di universitas yang cukup terkenal, masa depannya bagus, kenapa mengundurkan diri? Ya. Apa yang paling Anda kangeni waktu itu sehingga Anda nekat kembali lagi, padahal kondisi Anda, posisi Anda di sana bagus? Apa yang paling Anda rindukan? Orangnya. Apa hebatnya orang Indonesia? Apa yang istimewa dari orang Indonesia? Agak sulit untuk dijelaskan, tetapi saya merasa sedikit emosi. saya merasa kalau di sini, kalau bergaul dengan orang Indonesia sangat luar biasa, sangat enak sekali. Ada perhatian, kepedulian, kepekaan dari orang Indonesia terhadap orang lain yang belum pernah saya temukan di negara-negara lain. Saya sudah banyak berkunjung ke negara lain, ketemu dengan bangsa lain, tapi beda di sini. Ki Hajar Dewantoro pernah menyatakan seseorang apabila dia merasa bahwa dia adalah orang Indonesia, harus diakui sebagai orang Indonesia tanpa
melihat apakah darahnya Cina atau Belanda atau Jawa.